Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimakumullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai syarat dari kalam yang nomor 3, yakni mufid. Mufid adalah ma afada fa'idata yahsunu sukutu minal mutakallimi was-sami'i 'alaiha. Mufid adalah sesuatu yang memberi pengertian antara orang yang mendengarkan dan orang yang berbicara. Dalam tanda kutip, saling mengerti atau saling paham apa yang dimaksud. Mufid adalah sesuatu yang memberi pengertian antara orang yang mendengarkan dan orang yang berbicara, yakni sama-sama paham antara orang yang mendengarkan dan orang yang berbicara tersebut sama-sama paham apa yang dimaksud. Contoh, misal ada seseorang, si A, ini si B, si A dan si B. Si A mengatakan pada si B, Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Zaid telah datang. Antara si A dan si B sama-sama paham apa yang dimaksud. Si B paham mengenai apa yang dimaksud dari si A, dan si A juga tidak harus untuk mengulanginya kembali, tidak harus mengulangi perkataan tersebut. Seperti lafaz Ja'a Zaidun. Lafaz Ja'a Zaidun di sini dikatakan mufid. Kenapa dikatakan mufid? Karena Ja'a Zaidun di sini bisa dimengerti, bisa dipahami, memberi faidah, memberi pengertian antara si A dan si B, antara orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan. Antara si A dan si B sama-sama paham bahwasanya Zaid telah datang. Si B paham bahwasanya Zaid telah datang, dan si A tidak usah menjelaskan kembali apa yang telah dikatakan oleh si A. Anggap si A ini pembicara dan si B di sini yang mendengarkan. Antara pembicara dan yang mendengarkan sama-sama paham. Yang berbicara di sini tidak usah mengulang kalimat tersebut, kalimat Ja'a Zaidun, dan si B faham apa yang dimaksud oleh si A, seperti itu. Itu yang dimaksud mufid, memberi pengertian antara orang yang mendengar dan orang yang berbicara, sama-sama paham dan sama-sama tidak berharap untuk mengulangnya kembali. Memberi faidah. Memberi faidah maksudnya memberi pemahaman.
memberi pengertian, beri pemahaman atau pengertian ya. Contoh lagi yang mufid, lafad qala Muhammadun. Lanjut kita gambar contoh yang tadi, si A dan si B ya. Ini si A yang berbicara, si B ini yang mendengarkan. Lah, si A di sini mengatakan qala Muhammadun. Muhammad berbicara, artinya di sini ya. Muhammad telah berbicara. Bersabda boleh. Si A mengatakan pada si B, qala Muhammadun. Muhammad telah berbicara. Maka lafadz qala Muhammadun di sini sama-sama dipahami oleh yang mendengarkan, yakni si B, dan si pembicara di sini tidak berharap untuk mengatakannya kembali karena sama-sama paham, antara si A dan si B sama-sama paham. Maka ini yang dikatakan mufid, sama-sama paham, sama-sama memberi pengertian antara si A dan si B, memberi faidah. Berarti lafadz qala Muhammadun di sini dikatakan mufid. Kenapa? Karena qala Muhammadun di sini memberi pengertian. Antara orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan, maka dikatakan mufid. Contoh yang bukan mufid ya. Mari kita buat contoh yang bukan mufid. Seperti lafadz in qala Muhammadun. In artinya ini jika Muhammad bersabda. Atau berbicara ya. Artinya seperti ini. Jika Muhammad berbicara, kita tulis si A dan si B tadi. Karena ini si A dan si B sangat penting ya dalam memberi contoh. Ini si pembicara dan ini yang mendengarkan. Jika Muhammad bersabda, si A mengatakan pada si B, in qala Muhammadun. Jika Muhammad bersabda atau jika Muhammad berbicara. Si A mengatakan pada si B, otomatis si B memikirkan seperti ini. Terus kalau Muhammad berbicara, terus kenapa? Emangnya bagaimana? Ini masih membutuhkan pertanyaan dari si B. Berarti lafadz in qala Muhammadun di sini tidak dikatakan mufid. Karena apa? Karena masih membutuhkan pada jawaban. Si B di sini masih ingin mencari tahu apa maksud dari si A. Tidak memberi faidah. Lafadz in qala Muhammadun di sini tidak memberi faidah, tidak mufid, tidak memberi pengertian atas si B tadi, si penerima pembicaraan, si yang mendengarkan tadi tidak memberi faidah. Maka lafadz in qala Muhammadun di sini tidak dikatakan mufid karena si B di sini tidak paham. Kan artinya jika Muhammad bersabda atau jika Muhammad berbicara. Terus kalau Muhammad berbicara, terus kenapa seperti itu? Pasti si B mempunyai pikiran seperti itu. Dan jika lafadz in qala Muhammadun di sini mau dijadikan mufid, maka kita harus menambah lafadz in ini. Biasanya in ini in syartiyah ya. Maka harus membutuhkan jawab syarat. In qala Muhammadun. Dan jika lafadznya seperti ini,
in qala Muhammadun ja'ah Zaidun. Jika Muhammad bersabda, maka Zaid datang. Dan kalimat in qala Muhammadun ja'ah Zaidun di sini sudah dikatakan mufid. Karena sudah ada jawab dari lafadz in. Kalau sudah ada jawab dari lafadz in tersebut, maka ini dikatakan mufid. In qala Muhammadun. Dan jika hanya mengatakan in qala Muhammadun, jika Muhammad bersabda, maka otomatis si pendengar tersebut tidak akan paham dan tidak akan mengerti dan akan menanyakan kembali. Terus kalau Muhammad berbicara, terus kenapa? Kan biasanya seperti itu. Maka harus membutuhkan jawab. Jawabnya ja'ah Zaidun. Jika Muhammad bersabda, maka Zaid datang. Seperti itu. Dan jika sudah dilengkapi dengan lafaz ja'a Zaidun, jika Muhammad bersabda, maka Zaid datang. Sudah lengkap, maknanya juga dapat dimengerti oleh pendengar, yakni si B, maka lafaz in qala Muhammadun ja'a Zaidun di sini termasuk mufid. Seperti itu. Dan contoh yang bukan lafadz ya, mufid yang bukan lafadz, contoh lain seperti suara bel sekolah. Bel sekolah di sini dikatakan mufid. Kenapa dikatakan mufid? Karena otomatis jika ada bel sekolah, otomatis orang yang mendengarkan, yakni siswa dan guru, otomatis akan memasuki sekolah. Otomatis jika ada bel berdering, otomatis siswa di sini yang mendengarkan bel tersebut akan masuk berbondong-bondong ke sekolah karena mendengar bel sekolah. Memberi pengertian, mufid itu memberi pengertian. Siswa di sini dan guru sudah mengerti bahwasanya bel sekolah, siswa dan guru diharuskan masuk ke sekolah. Maka bel sekolah di sini dikatakan mufid. Tapi bel sekolah di sini tidak dikatakan kalam ya, karena tidak memenuhi syarat. Hanya saja bel sekolah di sini dikatakan mufid, yakni memberi pengertian atau memberi faidah atas anak-anak di sini, siswi atau siswa dan ibu guru agar masuk ke sekolah seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.